Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi ini kajian terakhir kita subuh ini. InsyaAllah mungkin setelah Ramadan nanti kita lanjutkan kembali. Jadi judulnya Fitulil Amal wa Fadilatu Qasril Amal. Jadi panjang angan-angan. Panjang angan-angan dan pendek angan-angan. Jadi nanti bagaimana angan-angan itu dibenci oleh Allah. Dan bagaimana qasrul amal. Qasrul amal itu sedikit angan-angan. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud pernyataan ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa." Kalau kamu sudah berada di pagi hari, jangan ceritakan tentang sore hari dulu. Ya. Artinya apa? Apa yang bisa kamu buat pagi ini? Jangan ketika di pagi hari, saya nanti sore bisa berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan di pagi hari? Lakukan terus di pagi hari itu, kata Rasulullah. Wa idza amsaita, kalau kamu berada di sore hari atau di siang hari, fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Jangan ceritakan tentang besok pagi saya akan berbuat ini. Tapi selesaikan dulu apa yang akan dilakukan pada sore itu. Wa khudh min hayatika limautika. Maka ambilkanlah bahagian kehidupanmu itu untuk matimu. Artinya segala sesuatu itu kita lakukan dalam orientasi akhirat. Ini kalau kita berbuat sesuatu, semua orientasinya akhirat. Saya kalau berbuat ini, nanti kalau meninggal bagaimana? Kalau saya mencuri, saya meninggal bagaimana? Kalau saya berbuat maksiat, kalau meninggal dalam detik ini bagaimana? Makanya salat itu yang disenangi Rasulullah kan salat tepat pada waktunya. Memang ada beberapa yang memahami hadis ini. Dalam fikih itu diungkapkan kalau salat Isya itu waktunya panjang. Memang waktunya panjang. Jadi artinya nanti ketika datang waktu Isya langsung salat terus. Yang kita takutkan memang waktunya panjang. Bisa salat jam 2 malam, jam 1 malam. Itu kalau kita diberikan umur oleh Allah. Yang meninggal bagaimana? Jadi makanya jangan kita berangan-angan nanti kan mesti ada ini. Artinya yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Kita sudah masuk waktu Isya, lakukan terus salat Isya. Kecuali nanti ada beberapa sebab. Kita dalam perjalanan, ini susah juga salat di dalam kendaraan. Kita usahakan sampai ke tempat. Kita sudah berazam, tiba-tiba kita meninggal dunia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wa min sihatika lisaqamika. Jadi ketika masih diberikan sehat, manfaatkanlah waktu sehat itu, kata Rasulullah, sebelum datang waktu sakit. Jadi makanya ketika waktu sehat, nanti saja saya belajar Al-Quran, nanti saya belajar baca Al-Quran, nanti saya belajar tentang wudu, nanti saya belajar tentang Fatihah. Waktu sudah sakit nanti, hanam demi belajar leh. Waktu sudah sakit, berdiri pun tak bisa, apa-apa tak bisa. Ketika sudah kena stroke, bagaimana mau belajar lagi? Bagaimana mau belajar tajwid, bagaimana mau baca Quran, bagaimana mau salat, bagaimana mau belajar wudu, tak bisa lagi. Maka Rasulullah mengatakan apapun yang bisa kamu lakukan sekarang ini lakukan terus.
Ketika kamu sehat, lakukan terus. Apa yang bisa kamu buat? Ya. Jadi jangan angan-angan, Pak. Nanti saya akan buat ini, saya akan buat ini. Nanti akan diberikan tamsilan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan itu, bagaimana ajal dan bagaimana angan-angan manusia. Fa innaka ya Abdullah. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kamu itu la tadri masmuka gadan. Kamu tidak tahu nama kamu besok siapa. Apakah kamu masih Abdullah bin Umar atau kamu besok sudah jadi mayat? Ya, kamu tidak tahu. Jadi maksud gadan di sini bukan gadan besok, itu tidak. Dalam nanti kesempatan ke depan itu, sejam ke depan, semenit ke depan, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari kemudian, ya. Kamu tidak tahu siapa nama kamu. Jino nan katanya get gede nan. Nanti setelah 1 jam, setelah 2 jam sudah berubah nama kita menjadi mayat. Ya. Makanya ketika kita menyalatkan seseorang itu, usalli ala hadzal mait. Tidak ada kita menyebutkan namanya. Tidak ada kita menyebutkan namanya usalli ala hadza presiden misalnya. Saya salat untuk presiden ini. Saya salat untuk hadza kecil, Pak kecil. Saya salat untuk Pak Kadus. Tidak ada Pak Kadus, tidak ada Pak kecil. Atau tidak ada namanya, Pak. Sengaja saya salat ala hadzal mait, untuk mayat ini. Nama kita sudah berubah, ya. Maka Rasulullah mengatakan, sebelum namamu berubah wahai Abdullah bin Umar, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kalau mau sedekah, sedekah terus. Jangan tunggu-tunggu nanti 2025 nya baru sedekah. Sebelum truk 2025 kamu mati, sudah meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya ala Ali karamallahu wajha. Jadi riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyadda ma akhafu alaikum khaslatan. Yang saya takutkan dari kalian itu 2 hal, kata Rasulullah. 2 hal yang saya takutkan. Yang pertama, kata Rasulullah, itba'ul hawa. Kalian mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu begini. Ketika kita ingin melakukan ibadah salat, jiwa ini mengatakan petemayang lentik mentong. Ketika kita diberikan nikmat yang sedikit oleh Allah, supaya kita pandai bersyukur kepada Allah, nafsu ini mengatakan hantep laumnya. Mana cukup segitu? Mana cukup segitu? Ya, akhirnya dia mencari lagi. Demi apa? Demi memenuhi hawa nafsunya. Hawa nafsunya menginginkan begini, menginginkan yang terbaik. Ini yang pertama. Atba'u al-hawa. Makanya Ibnu Arabi mengatakan, kalau ingin hidup bahagia, hidup kamu bahagia, bebaskan jiwamu dari belenggu hawa nafsu. Yang mengatur dirimu itu bukan hawa nafsumu, tapi dirimu sendiri. Getanyo yang atur, bukan hawa nafsu yang atur. Ini kita malam ini ingin bangun tahajud. Jiwa getanyo yang atur jiwa getanyo untuk berdah tahajud. Bukan ketika mau bangun tahajud dibekali jiwa hai kena lejul. Bertahajud le. Kita yang mengatur hari ini baca Quran. Jadi ketika mau baca Quran bekali nafsu mahed dah lo onyo. Hana wate baca Quran lo. Ketika kita ingin bersedekah hari ini, jiwa kita mengatakan harus bersedekah hari ini. Kenapa tubuh ada haknya masing-masing? Kenapa tubuh kita berikan semuanya? Kita berikan pakaian baru, kita berikan jam baru, sepatu baru, kendaraan baru untuk tubuh ini, supaya dia nyaman dan nikmat. Kenapa untuk jiwa enggak pernah kita berikan? Ketika kita ingin berikan kepada jiwa, hari ini saya ingin memberikan kepada jiwa ketenangan jiwa. Saya mau salat, saya mau ibadah, saya mau baca Quran, saya mau bersedekah. Ibekali nafsu, hai bek urusan ron bukan. Kamu kenapa untuk tubuh kamu berikan semuanya? Kenapa untuk jiwa tidak? Ya, nih. Jadi ada potato nafsunya, Pak. Jangan dia minta yang tubuh-tubuh saja dia minta. Dia berani beli sepatu mahal, dia berani beli baju mahal. Kenapa tidak kita berani beli sesuatu untuk jiwa kita ini? Ya. Jadi jangan diatur oleh ini. Maka Ibnu Arabi mengatakan, bebaskanlah jiwamu itu min quyudi an-nafs. Dari apa namanya? belenggu hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, watulul amal. Jadi tulul amal itu panjang cita-cita. Lu cita-cita bikno untuk saya akan buat ini, saya akan bangun ini, ya Pak. Saya akan bangun apa namanya nanti
2 tahun lagi saya mau berkorban, saya mau buat ini, buat itu, saya mau bantu anak yatim. Sekarang terus bantu anak yatim kalau ingin bantu. Kenapa? Karena yang kita cita-citakan itu belum tentu terjadi. Kalau mau bantu, sekarang terus bantu anak yatim. Kenapa demikian? Fa amma atba'al hawa fa innahu yasuddu 'anil haqqi. Kalau mengikuti hawa nafsu, dia bisa menutupi kebaikan-kebaikan. Jadi hawa nafsu kita ini, kita penuhi hawa nafsu ini, apa saja dia kehendaki, kejahatan apa saja dia kehendaki, itu membuat diri kita rugi. Wa amma tulul amal, seorang yang cita-citanya itu panjang sekali, saya mau buat ini, mau begini, mau begitu, fa innahu hubbun lid dunya, itu membawa penyakit untuk cinta kepada dunia. Ya. Bagaimana membawa penyakit untuk cinta dunia? Ini 2024 saya akan buat ini, loan akan blonyo, atau tak usah panjang-panjang kali lah. Minggu depan saya mau beli ini, Akhirnya duit kumpul terus duit. Ketika mau sedekah, ala apa sedekah lainnya kejih golong gelah lom. Saya mau beli ini. Ya, ni. Makanya cinta dunia itu akan muncul dengan tulul amal. Kalau mau buat terus. Oh hana sepem bek belo apa tu tah pak. Bek belo hana sepem bek belo ile. Oh kita mau bantu anak, bantu terus. Ya. Jadi jangan nanti saya bantu, nanti tahun depan saya bantu. Nanti waktu kamu menang tender, menang proyek, untuk bantu. Mau proyek yang menang tender dan menang ya. Hana menang tepu rugo lah pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Mana? Wa qalat Ummu Mundhir, ittala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata 'ashiyah ilan nas. Jadi pada suatu hari, ini hadis ini dari Ummu Mundhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, pada siang hari ini, Pak. Jadi 'ashiyah ini pada siang hari. Beliau keluar pada siang hari dan mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, amma tastahyuna minallah, apakah kamu tidak malu dari Allah? Wahana maleng kata Rasulullah. Qalu wa madzaka ya Rasulullah, apa maksud engkau ya Rasulullah? Ya, malu apanya? Apakah malu berbuat maksiat atau malu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala tajma'una ma la ta'kulun, kamu mengumpulkan harta padahal harta itu tidak kamu makan, kata Rasulullah. Kamu kumpulkan harta kamu. Dari pagi kamu kumpulkan sampai sore. Ada kamu makan enggak harta itu? Enggak kamu makan itu, kata Rasulullah. Bemalai enggak Allah, kata Rasulullah. Kamu kumpulkan ini, ada kamu makan enggak? Enggak ada kamu makan kan, kata Rasulullah. Satu. Yang kedua, wa ta'ammaluna ma la tudrikun. Kamu itu berangan-angan, padahal belum tentu kamu dapat angan-angan itu, kata Rasulullah. Wala tudrikun. Umur kamu terbatas 60-70 tahun. Sekarang umur sudah berapa, kata Rasulullah? Artinya kamu berangan-angan, macam-macam berangan-angan, Pak. Ya. Wala tudrikun. Sesuatu hal itu tidak akan pernah kamu dapatkan, kata Rasulullah. Dua. Wa tabnuna ma la taskunun. Kamu membangun sesuatu tapi tidak pernah kamu tinggal di tempat itu. Rumah cukup jai kanyan, Pak. Gepedang ini, ketinggai tan teputan, Pak. Malulah kamu sama Allah, ya nih, Pak. Jadi artinya apa? Saya punya ini, punya itu, ketinggai tan teputan kanyan, Pak. Untuk apa itu? Kan enggak ada untuk diri kita sendiri, Pak. Kan hanya kedua, Pak. Semua tidak ada. Kalau kita mati meninggal dunia, habis mendu memang. Ya, artinya apa? Harta yang kita kumpulkan, apa kita makan harta itu? Tidak, kata Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua tadi, kamu bercita-cita, kamu tahu enggak kamu sampai ke cita-cita itu? Belum tentu, kata Rasulullah SAW. Karena umur umat Nabi itu, kata Rasulullah, bainas sittin wa sab'in, 60 dan 70. Kalau ada yang lebih-lebih itu dianggap bonus. Ya. Arti bonus apa? Tidak semua orang, 1-2 orang. Kalau di bawah 60 mungkin 1-2 orang. Tapi kebanyakannya, kata Rasulullah, bainas sittin wa sab'in. Maka Rasulullah mengatakan umur umatku itu bainas sittin wa sab'in. Maka ketika mau sampai 60, nyan jeje juga umat, nyokiban, nyokara meninggal. Walaupun meninggal sebentar lagi, artinya Rasulullah memberikan apa namanya? Memberikan warningnya. Jangan kita ini tapi ke umur panjang, bahana panjang umur. Jadi umur kita itu tidak panjang sekali, tidak. Jadi ada masanya. Ada masa startnya, ada masa finish. Ada masa ketika kita dilahirkan ke dunia, tidak tahu apa-apa. Dan ada masanya kita itu finish, mau meninggal dunia dan tidak tahu apa-apa juga.
hana depu-depu. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Maka Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, "Tsumma radadnahu asfala safilin," saya kembalikan dia seperti wujud asalnya. Bagaimana wujud asal? Hai depu-depu ban lahir, Pak. Dia baru lahir nak tahu apa-apa. Ketika mau tua sudah tua nak tahu apa-apa juga. Sudah pikun. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya Bani Adam. Ya, ini sebenarnya banyak, kita ambil satu saja. Tsumma qala, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, in kuntum taqilun, kalau kalian mempergunakan akal kalian, ini kata Rasulullah, fa'iddu anfusakum minal mautah, maka persiapkanlah diri kalian untuk mati. Ya, persiapkanlah diri untuk mati. Maka kita ketika mulai dari start, persiapkan diri untuk apa? Untuk bisa sampai ke finish. Artinya ada batasnya. Kita berangkat dari rumah, ingin pergi ke Pasar Aceh, maka kita mempersiapkan diri nyotrok Pekan Aceh Pelon Belau. Ada duit enggak? Apa yang mau saya beli? Ya. Betrok Pekan Aceh penghana atau hana. Sampai ke Pekan Aceh hana lepeng. Mau balik ke deka hidup, ya, Mbak. Artinya persiapkan diri sebelum berangkat ke Pasar Aceh. Ini saya mau beli apa? Berjelas visi misi dulu. Saya mau beli apa ini? Duit ada enggak? Ini kita hidup di dunia visi misi nak jelas. Waktu ditanya ke pedron udep dengku, oh main penting udep bila. Ya nak jelas visi misi kita. Kita kan pasti mati, Pak. Mati itu pasti, Pak. Ya. Kalau nak percaya mati itu pasti. Dulu ada orang paling kita cintai hanale je, Pak. Ada orang tua kita nak ada lagi, Pak. Ada ibu kita nak ada lagi, Pak. Ya. Artinya apa? Kematian itu sudah jelas. Makanya persiapkanlah hidup setelah mati, kata Rasulullah. Kalau kamu punya akal, kata Rasulullah. Kalau kamu enggak punya akal, ya terserah. Mau kamu pikirkan hidup setelah mati atau tidak, terserah. Walladzi nafsi biyadi, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Innama tu'aduna la'at, yang dijanjikan oleh Allah itu akan datang, kata Rasulullah. Ya. Jadi yang dijanjikan itu apa? Yang dijanjikan itu kematian. Kematian itu akan datang. Finish itu akan sampai. Seorang walaupun dia jalan pelan-pelan sampai juga ke finish. Satu lagi berjalan cepat sekali, Pak, sampai ke finish cepat. Dia jalan sedang saja sampai juga ke finish, ya, Pak. Ada seorang pergi ke Pasar Aceh jalan kaki, sampainya lambat. Ada yang pergi dengan mobil cepat. Ada yang putar dulu melalui Lambaro, Pak, sampainya lama. Yang jelas tujuannya semuanya sampai ke Pasar Aceh. Walaupun tujuannya nanti ada yang lama, ada yang cepat. Ada umur sudah 100 tahun belum meninggal juga, tapi nanti meninggal juga. Beda pikir di rumah tu hendak meninggal dengku. Meninggal je. Menabi meninggal. Merasul meninggal. Ya. Memalaikat ada jatah waktunya. Malaikat tidak abadi juga. Wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semuanya tidak ada juga. Malaikat pihanale ada batas waktunya. Kemudian juga bintang matahari ada batas waktunya. Maka kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, matahari itu fadat. Fadat itu apa? Dia akan punya masanya untuk berhenti mengeluarkan cahaya. Coba tanya di dalam ilmu apa namanya? Apa astronomi? Itu matahari itu, ini menurut prediksi mereka, manusia. Artinya apa? Manusia mengakui kalau suatu saat nanti matahari tidak mengeluarkan cahaya. Walaupun di manusia mengatakan, Pak, manusia umur 60 tahun, 70 tahun, dia memprediksi matahari itu 1000 tahun, 2000 tahun, kata dia. Nanti 2000 tahun cahaya matahari akan berkurang, kata dia. Kenapa? Karena begini-begini. Jadi dari riset mereka, pada umurnya 60-70 tahun, banyak prediksi matahari yang baik. Artinya apa? Kita bukan ini, memang tidak masalah matahari itu hancur dan lain sebagainya. Itu kan kekuasaan Allah. Jadi kita serahkan pada Allah. Yang jelas manusia mengakui kalau matahari itu dia akan habis masanya. Mematahuru habis masa, belum kita nyoba. Apalagi kita ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ma antum bimu'jizin. Kalian tidak bisa melawan kematian itu. Nah, orang mati. Makanya ada yang mengatakan begini. Ini tafsiran walaupun berbeda-beda tafsiran. Salah satu tafsiran ini tafsiran yang ketiga. Waltafatis saqu bisaq, sebelumnya
Wa qila man rak. Jadi Allah mengatakan begini, kamu ketika itu mau meninggal dunia, coba panggil dokter yang hebat, kata Allah. Dokter yang hebat. Panggil orang ngalim yang paling hebat, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasul yang ngomong, Pak, Allah yang ngomong, Pak. Wa qila man rak. Coba siapa yang bisa ngobati dia? Siapa yang bisa ngobati untuk tidak bisa mati dia hari ini? Tak bisa, kata Allah. Dalam detik ini dia mati hari ini, kata Allah. Maka tidak ada dokter yang paling hebat. Telepon dokter, dokter nak tolong tiaknya dokter. Nak tolong inang lu dokternya. Inang lu kerap meninggal dokter. Tak bisa, Bang, tak bisa. Maka Allah katakan wa qila man rak. Siapa yang paling hebat di sini, kata Allah? Tidak ada yang bisa melawan saya. Inilah tafsiran dari wa ma antum bimu'jizi. Wa ma antum bimu'jizi. Kalian tidak bisa melawanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat tamsilan. Nah, Yohana aja. Jadi tamsilannya begini. Apa namanya? Hal tadruna ma hadza? Rasulullah pada suatu hari mengatakan, kamu tahu enggak apa ini? Rupanya Rasulullah mengambil akhadha salasata awad. Ada 3 buah ranting diambil oleh Rasulullah. Ranting pertama, kedua dan ketiga, 3 ranting. Apa yang Rasul perbuat? Fagharaza udan baina yadayhi. Dimasukkanlah tadi ranting-ranting tadi di sela-sela tangannya. Wal akhar ila jambihi. Yang pertama dilakukan di sini, yang kedua di sini, yang ketiga jauh di sini. Jadi dikelingking. Ya. Jadi yang pertama dan kedua itu dekat, yang ketiga jauh dari kelingkingnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa amma atsalis fa ab'adahu. Ranting yang ketiga diletakkan di yang jauh dari yang satu dan kedua. Rasulullah mengatakan begini, hal tadruna ma hadza? Wahai sahabatku, tahu enggak kamu tamsilan apa ini? Ranting yang pertama di sini, yang kedua di sini saya jepit, yang ketiga saya jauhkan ini. Kamu tahu apa ini? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini ranting yang pertama yang saya jepit ini, kata Rasulullah, hadzal insan. Inilah manusia, kata Rasulullah. Wa hadzal ajal. Yang ranting yang kedua ini adalah ajal. Maknanya apa? Kehidupan manusia dan ajal itu dekat sekali. Ya. Yang ranting yang ketiga, kata Rasulullah, wa dzakal amal. Inilah cita-cita manusia. Apa maknanya? Manusia tahu dia dengan ajalnya dekat, tapi cita-citanya jauh sekali. Dia memikirkan macam-macam, padahal ajalnya dekat sekali. Ya. Ajal to, padu mumu kanya nama. Berapa umurnya? Tapi enggak haju ka kena kedih 80, 70 umur. Tetapi cita-citanya jauh sekali, kata Rasulullah. Dia tak tahu sebentar lagi mau mati dia. Tapi cita-citanya jauh sekali. Dia mau buat ini, saya mau buat ini, mau buat ini. Ya. Jadi artinya apa? Manusia walau bagaimanapun, dia dekat dengan ajalnya. Dia lupa dengan kematian ini. Kenapa? Karena dia sudah cinta sama dunia. Kecintaan seorang itu kepada dunia, kata Imam Al-Ghazali, membuat dia itu hubbud dunia. Dia lebih cinta kepada dunia. Maka kematian itu dia lupakan. Kapan dia teringat kematian? Ketika mau sakit, nyan kamu mulai teringat. Kapalonyo kamati tang dia dengan kemeninggal. Nya kata sakit. Dia sudah mulai teringat kepada Allah. Kenapa? Karena dia berpikir kalau sakit sebentar lagi mati. Maka dia takut sekali kepada mati. Ketika sakit saya sudah takut. Apapun yang dikatakan dokter, ini membutuhkan biaya sekian-sekian, berapapun mau dia keluarkan. Kenapa? Karena dia takut mati. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, ini kita pilih-pilih saja berapa ini. Qala Rasulullah, ini hadis dari Anas. Yahrumu ibnu Adam. Manusia itu sudah tua. Tapi ada 2 hal yang membuat dia tidak tua. Manusia sudah tua, kedua yang. Wa yabqa ma'ahu itsnain. Tapi yang ada sama dia, orang biasa menyuka tuha kami no. Kalau sudah tua, ummah, lun haili lumbut, haili lum baca Quran, ya ni. Haili lum bedah sembahyang, orang sudah tua apa kan begitu. Yahrumu ibnu Adam, kata Rasulullah. Orang sudah tua. Lun haili lun pun anji lun loi lun jak gede bak gede he. Ya.
Tetapi dua hal ini ada sama dia. Dua hal ini ada sama beliau ini. Walaupun tadi sudah tidak ada lagi, dia pendengaran sudah berkurang. Pendengaran berkurang. Mata sudah berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Orang yang saya panjangkan umurnya, saya kurangi fungsi anggota tubuhnya. Kakinya sudah saya kurangi ininya. Kadang-kadang itu kayak tamura, kadang-kadang sakit, kadang-kadang kamu mulai stroke ringan ya Pak. Tangan begitu juga, mata begitu juga. Tetapi dua hal ini tidak pernah hilang dari dia. Apa dua hal itu? Kata Rasulullah. Wa yabqa ma'ahu itsnain. Al-hirsu, ini tidak pernah hilang ini. Hirsu itu apa? Tamak terhadap sesuatu. Ya, walaupun katuha tapi tamak. Tadi fungsi anggota tubuhnya sudah hilang, tapi ketamakannya kata Rasulullah tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang tamak. Ya. Jadi menyota pengen-pengen nya nengku 2 ribu dengan 5 ribu pilih dah. Oh ya 5 ribu banyak. Nak akan pernah hilang, tak pernah hilang ini dia. Rumah katuo lo nilai yang gitu hana. Itu tamak itu tetap ada, tamak tetap ada. Nya menyota pegak, nyona proyek dono, nanyo dono dah pilih. Oh yang lelah hebat. Nya enggak ada dua-dua yang nak pilih dua. Tapi menyota pekat, hai tajak kedih pekannya. Oh maka hai lu, belum tajak depak. Be aja li. Jamun ho be tajak aja. Hai nyona proyek, proyek apa? Nyo proyek bakah hai Pak. Nyona tender sekian miliar. Oh cok. Nyo tender hana tu ya. Jadi apa sanggup dia lakukan? Ya ni Pak. Ini kata Rasulullah itu al-hirsu, itu tidak pernah hilang. Al-hirsu tidak pernah hilang walaupun orang sudah tua. Ya. Kemudian yang kedua, wal amal, cita-cita. Nya orang kedua citanya. Orang cita-cita jaga puji. Cita-cita lun. Cita-cita muka tertoto ni Pak. Cita-cita lun untuk kan lun bantuan yatim, lun pedang proyek, lun pedangnya, pedang je. Nya muka tertoto Pak. Artinya apa? Rasulullah mengakui. Kalau orang sudah tua dia kurang semua ini anggota tubuhnya, tapi dua hal tak pernah kurang. Al-hirsu wal amal tak pernah kurang. Tak pernah dia maklum kata hana le cita-cita, hana ya. Al-hirsu tetap ada sama beliau. Al-amalu tetap ada sama beliau. Ini dua hal ini. Itu tak kita pungkiri. Menyana petit tanya mbak matematik. Ya, tanya mbak matematik. Tanya ketika ibu pengen liga apa? Urang dia kata apa? Ibu pengen liga bengeh je tanya Pak. Hana albah ke dilun kada meninggal, hana buku, hana ya. Walaupun ibu pengen liga bengeh je kanya. Ini sudah kalah tender saya. Pada kata apa yang fikirlah Pak. Ya, fikir-fikir ibadah, memikirkan ibadah, mikirkan seperti Allah katakan pada Rasulullah. Ya Muhammad, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Islam itu idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia sudah berbondong-bondong mereka itu berkeyakinan, mereka beramal dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu ya Muhammad, kamu tidak perlu berdakwah lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Mentasbih-tasbih, nedu masjid, beristighfar sambil menunggu kematian. Jadi artinya apa? Kamu tugas sudah selesai. Ya. Tugas sudah selesai, semua sudah selesai. Nyo gede datanya Pak, tanya tugas apa selesai Pak? Tugas apa di dalam tanda kutip kepu. Umahnya belum selesai tugas proyek, belum beresnya kan tugasnya ni saja. Arti tugas apa? Sudah engkau didik anakmu, sudah engkau beritahukan kepada anakmu. Ya wahai anakku, nyo tembayang wajib, nyo bikno, nyo wajib, nyo harun pebut. Apabila datang waktu salatlah kamu, berbaktilah pada orang tuamu, nyan Pak. Oh tugas sudah selesai. Kan selesai meno kalau beritenyo, nyan Pak. Kalau sudah selesai, maka bertasbihlah, duduklah di masjid. Beristighfarlah kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita baca lagi. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat, ya ini ada riwayat lain lagi ini. Dalam riwayat lain wa tashubbu ma'ahu itsnain. Yang ada sama beliau ini dua. Ya, kalau tadi kan dua tadi, Pak. Dalam riwayat lain tidak, dua itu beda lagi. Apa itu dua itu? Yang pertama al-hirsu 'alal mal. Ya, kalau tadi al-hirsu saja, kalau ini al-hirsu 'alal mal. Dia tamak sama harta. Maka ketika kita tawarkan nyo proyek gede ciganya. Jadi pada harta itu tamak, satu. Yang kedua, wal hirsu 'alal umri. Dia tamak terhadap umur. Umma ya Allah, nyo golong thi umur lo. Golong thi. Ni tambah lo. Dia minta terus tambah. Kenapa dia minta tambah? Supaya dia terus bisa menikmati dunia ini. Padahal menikmati dunia kan terbatas.
menikmati dunia terbatas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna narithul arda wa man 'alaiha. Bumi ini saya wariskan, dan orang-orang yang ada di atasnya juga saya wariskan. Makanya ada tanah itu tanah warisan, ya Pak. Tanah warisan, mandu warisan, ya Pak. Bahkan harta-harta kita juga warisan, rumah warisan, mandu warisan. Inna narithul arda wa man 'alaiha. Bumi ini saya wariskan untuk generasi-generasi setelahnya. Dulu bukan kita yang tinggal di bumi ini, Pak. Dulu Nabi Adam, cucu anak-anaknya, cucu-cucunya. Habis generasi Nabi Adam, tinggal Nabi Nuh. Habis generasi Nabi Nuh, tinggal 83 orang lagi. Habis generasinya, masuk generasi lagi Nabi Saleh. Habis generasi Nabi Saleh, generasi yang lain. Bumi ini saya wariskan. Kena penganyu talur dia tu meninggal dunia. Wa man 'alaiha, dan apa yang ada di atas bumi. Sehebat apapun kita tertunjuk-tunjuk, ye tanah lun. Sekedar menunjuk saja. Dan seperti Rasulullah katakan, betul itu tanahmu, semua tanahmu. Penenan pajuh orang tanahnya. Malulah sama Allah, kata Rasulullah. Hartamu yang banyak itu, apakah kamu makan tanahmu? Apakah kamu makan rumahmu? Kan tidak, kata Rasulullah. Tidak kamu makan itu. Nyan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya supaya produktif, ya. Kita kan mencari tujuan, mencari apa namanya? Supaya produktif. Saya banyak harta saya. Kepu harta anda apa jauh? Supaya harta ini produktif. Ambil sekian, Pak. Harta 1 miliar. Dah cok sekian, tertuh ripe, dah cok, Pak. Tidak mengurangi harta kita. Supaya harta ini produktif dan terus bertambah. Ambil 100 ribu, dah cok bantu anak yatim, Pak. Nyoba, dah belum tempat tu kan yatim, belum baje kan yatim. Kan bereh, Pak. Harta kita akan bertambah melalui anak yatim itu, Pak. Ya. Jadi makanya malulah sama Allah, kamu banyak harta, tetapi tidak kamu makan dan lain sebagainya. Kan tidak makan harta itu, dan tidak kamu buat harta itu produktif. Ya. Malulah sama Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana supaya kita selamat dari dua hal ini? Ya. Oh ya Allah, dapat selamat lu dari al-hirsu. Satu lagi dari tulul amal. Ini bagaimana caranya? Diberikan solusi oleh Rasulullah. Ada solusinya, kata Rasulullah. Supaya kita ini dalam hidup kita dari ini sampai tua nanti, hanale hirsunya, hanale banyak. Nah, kata Rasulullah, ada dua obat. Obat yang pertama, kata Rasulullah, naja awalu hadhil umat ini akan selamat, kata Rasulullah. Dengan apa? Yang pertama, bil yakin. Bil yakin. Yakin itu apa? Yakin apapun yang kita lakukan itu, kita bersedekah, kita membaca Quran, kita bangun tahajud, semua itu akan dibalas oleh Allah. Dan kita yakin, hatta ya'tiyakal yakin, yakin sama kematian. Maka yakin yang dimaksud dalam Al-Quran, itu bisa saja kematian. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Ini ada dua tafsiran. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Artinya apa? Jangan pernah syirik kepada Allah. Ini makna yakin. Yakin yang kedua, wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu betul-betul yakin dirimu yang kamu sembah adalah Allah. Sampai betul-betul kamu yakin kalau Allah lah pemberi rezeki, Allah yang mencabut nyawamu, dan Allah yang menghidupkan kamu di padang mahsyar. Karena ada orang salat hana yakin. Datanya tengku ke pun temayang tengku. Ho murul temayang ci. Ketho na temayang tengku. Hom ci lah hana tho dia. Ibaga yu hadap kiblat. Tapi eleh ke hom. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, apa kata Rasulullah? Kalau bukan Rasul mencium Hajar Aswad, hana ya cium lo Hajar Aswad itu. Dia tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat, dan tidak memberikan apa-apa Hajar Aswad itu, kata Rasulullah. Kata Umar. Tapi karena Rasulullah yang melakukan, maka saya juga melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Saya mengikutinya karena saya tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi binanci kita beryakin ya, Pak. Kita yakin. Kita jangan salat saja tapi nak yakin. Ada orang bersedekah saja tapi nak yakin doa apa sedekah itu. Data yang kepu sedekah dengku. Biar nama orang tagai ngurus lain. Urus lain kan bantunya dia nak bantukan nama orang tagai. Ndik tanya tu, ya rumah bina apa nak bantu-bantu kan. Kakak malai ci bagau. Alah sedekah ci. Ini maknanya orang ini belum yakin lagi, Pak, dengan sedekahnya. Orang baca Quran belum yakin dengan sedekahnya. Dia bangun tahajud belum yakin dengan tahajudnya. Makanya lakukan sesuatu sampai kamu yakin kalau kamu itu
apa namanya, untuk apa kamu ibadah? Untuk apa visi misimu itu dalam beribadah? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menghilangkan dua penyakit tadi, al-hirsu wal amal, penyakit tamak terhadap sesuatu dan angan panjang angan-angannya. Obat yang pertama adalah yakin dulu. Yakin kita akan mati. Ya. Orang punya yakin mati. Yakin mati, hanalai pun mati. Hanalai pun mati. Makanya kematian itu kan disimpan oleh Allah. Hana geberite. Menyo geberite, uri ibadah dulu. Ibadah ada dran tipulan ber, dran pak meninggal dunia nanti po 12 orang tu. Nya kapalo ya. Yang kantu hanai permuli tapi hana permuli. Nyam sambil menunggu jam 12 yang geduk pak masjid, geduk pak masjid. Semua dia lakukan, Pak. Hai fikir tak boleh, Pak. Karena apa? Menunggu kematian jam 12. Rupanya setelah jam 12 diberi teh malaikat. Hana jadi mati orangnya. Bahkan karena nama masalah apa di masjid hana jadi mati. Kamu diundurkan. Diundurkan kapan? Tahun depan. Ya, kagak lalu yang 20 lewat itu, Pak. Pre-thuku, Pak. Thuku. Ya. Jadi artinya maka kematian itu kalau seandainya diberitahukan kepada manusia, maka manusia itu akan patuh dan taat sekali, Pak. Tapi bukan itu. Maka itulah fungsinya diciptakan manusia dan ajal itu disimpan dari manusia supaya Allah tahu mana orang yang betul-betul beribadah, mana orang yang betul-betul yakin. Ya, ini yang pertama, yakin dulu. Kemudian yang kedua, wazuhud. Untuk menghilangkan itu maka tumbuhkanlah penyakit zuhud. Bagaimana zuhud itu? Ya, maka zuhud itu kalau kita katakan zuhud kan hati menum, Pak. Hati menum. Enggak cukup dengan kita belajar saja, tapi dengan belajar membantu hati, Pak. Inilah namanya tasawuf ya. Kajian tasawuf. Maka zuhud itu di dalam teorinya Imam Al-Ghazali, zuhud itu menjadikan dunia di tangan dan akhirat itu di hati. Ya. Oh bersedekah habis peng, micala apa tu tah yang baik. Oh icu ada icu liga ada tanya apa? Punya kita dicuri oleh orang lain. Kendaraan kita, harta kita karena kita tadi menjadikan dia di tangan, micala apa tu tah mah. Maka ji urang lihat dekem tapi kan, Pak. Tersenyum dah ada masalah. Itu kan fasilitas sementara itu. Gejoknya sementara, menyo sementara. Hilang cari lagi. Kalau sengsara pun cuma berapa tahun sengsara kita sengsara, sebatas umur saja, ya. Dan jadikanlah akhirat itu di hati. Hati di hati hana gada-gada heli ini, ya. Maka kita takut kita kalau kita tidak melakukan perintah Allah. Dan takutlah kita kalau kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah ibadah itu di hati, Pak. Semua hal-hal itu di hati, Pak. Mandu hati, Pak. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai dunia di hati. Nyan menyo dunia ibathola mati, nyan. Nyan menyo gada harta bacu tinggal tapi Pak. Bukan karena kai pathola mati, nyan. Makanya kita kan ada istilahnya, Pak. Istilah orang Aceh dan Indonesia. Hai be ni pathola mati, Pak. Nyan, Pak. Nyol ke be ni pathola mati. Kenapa? Menyol ke pathola mati, nyan dengki tipulan ke tipulan bertahun-tahun dengki, Pak. Kenapa pathola mati kayaknya, Pak? Ya. Maka demikian pula jadikanlah akhirat itu dalam hati, Pak. Kalau kita lengah saja, beyo katanya, bertakut katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang di tangan tadi enggak apa-apa, hilang cari lagi. Hilang jabatan, hana buku bicara. Oh hilang jabatan, hana buku nyawa teh istirahat nih, Pak. Istirahat katanya, duduk kita baca Quran hana betul-betul pilih, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup tunggu ya, mungkin ada sedikit lagi. Ya sudah, saya rasa cukup saja. Jadi baik lanjut di. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.